Oke teman-teman, sebelumnya aku tuh kenapa ya kok aku tuh sharing-sharing kayak gini ya. Mungkin ada teman-teman yang juga di luar sana mengalami kesulitan sama seperti aku, sudah masuk S3 tapi bingung gitu ya. Terus gimana caranya? Atau teman-teman yang belum masuk S3, masih mau dari S2, masih mempertimbangkan mau S3 gitu ya. Ini saya bercerita yang saya alami ya. Mungkin di kampus lain ada yang lebih mudah, ada yang lebih sulit, saya juga nggak tahu ya. Cuman ini yang saya alami, jadi saya share kepada teman-teman. Sekaligus juga untuk kenang-kenangan saya ya, untuk saya tuh bersyukur sudah sampai di titik ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke ujian eh, kelayakan. Jadi part pertama ujian kualifikasi udah selesai. Semester udah selesai, part 1 ujian kualifikasi. Jadi 3 ujian sebetulnya, ujian kualifikasi, ujian kelayakan, ujian akhir gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke part kedua yaitu ujian kelayakan ya. Pagi-pagi aku tuh udah cek log, sudah izinkan, udah selesai pelatihannya. Terus saya ke kampus itu beserta dengan suami ya. Terus udah hubungin adminnya juga udah selesai. Terus bawa makanan lah untuk dosen ya seperti biasa. Nah pada saat itu saya tuh pernah dikasih tahu ya sama korprodi saya, nggak usah bawa makanan yang berat-berat lah, cukup kudapan gitu ya. Cuman saya itu pada saat ujian itu teman-teman, saya tuh ujian jam 8 sampai jam 10. Sorry, jam 10 sampai jam 12. Nah setelah saya itu jam 1 sampai jam 3 itu ada ujian lagi. Saya mikir berarti ini dosen terusan gitu loh. Jadi saya mikir, kok kasihan gitu kan ya, lapar ya, kerja long term gitu kan. Dan pasti karena jedanya itu cuma sedikit, masa mau pergi keluar atau gimana, saya bawa makanan lah, makanan berat gitu loh. Jadi kue sama nasi gitu ya. Wes udah belilah sama suami, terus sudah saya siapkan. Di situ ada ruangan tunggunya. Nanti ya ada videonya tuh tentang ruangan tunggu di ujian kelayakan gitu ya. Nah itu masuk ke ruangan tunggunya, terus kemudian ada ruangan ujiannya gitu ya. Bagus lah pokoknya ruangan tunggunya itu lengkap, ada musolahnya, ada kamar mandinya gitu, pokoknya lengkap gitu lah. Ruangannya juga nyaman gitu. Nah ketika itu saya cuman sama suami saya cuma berdua ya, itu tak tatain semua. Terus ada mbak adminnya bilang, kak gini ya gini, oke lah. Nah ketika saya lagi nunggu dosen saya datang, ntar ya, tiba-tiba teman-teman ada 2 orang teman saya satu angkatan yang dosen di UM itu, yang beliaunya sudah lulus itu datang teman-teman. Surprise banget karena saya nggak ngabarin. Terus beliau bilang, saya tuh tahu dari surat undangan yang, jadi kalau di UM tuh kalau ada surat undangan itu pasti dikirim juga semua dosen gitu, disisikan gitu dari surat undangan itu. Tapi kan Mbak Esinya belum ngirim undangan di grup gitu. Terus saya bilang, maaf Pak, saya tuh malu, aku bilang gitu. Terus aku sudah mohon maaf aku ke temanku 2 itu, beliaunya itu sudah sangat senior ya teman-teman ya. Wes aku wes minta maaf, wes nggak apa-apa wes gitu ya. Terus aku tuh ya foto-foto seperti biasa dan aku bawa makanan. Jadi mereka tuh ketika datang ke ujian aku nggak dapat kue apapun. Oke, wes selesai. Mereka wes sama suamiku ngobrol-ngobrol. Terus profesorku yang korprodi itu udah datang, udah salim lah aku. Terus profesorku yang korprodi 2 itu ternyata ada tamu dari Malaysia, direktorat, jadi nggak bisa gitu, nggak bisa datang, cuma ngirim berkas aja. Terus kopromotor 1 tuh pakai Zoom, jadi di Jakarta. Jadi seharusnya tuh yang datang itu promotor 3 orang dan korprodi 1, jadi 4 orang kan. Ternyata yang hadir secara fisik itu cuma 2 orang, satunya lewat Zoom, jadi cuma 3, yang 1 cuma ngirim berkas aja karena lagi ada tugas direktorat gitu. Nah ketika ya aku sudah datang gitu, sudah kamu sini aja, laptopnya dibawa soalnya pakai link Zoom, dia bilang gitu kan. Udah tak nyalain Zoomnya, terus datanglah promotorku teman-teman. Dan ketika datang promotorku, beliaunya itu langsung ngomong gini ke korprodiku, jadi ketua sidang itu korprodiku, bilang gini, nggak ada hal yang krusial yang harus dirubah, dia bilang gitu. Kalau kayak gini ya udah langsung ujian aja, dia bilang gitu teman-teman. Aku sampai how come,
udah tuh terus kan beliaunya tuh lah terlambat gitu ya, kayaknya lagi ngajar gitu. Korprodiku bilang gini, nanti saya berdua aja gitu. Dia kayak menenteramkan hatiku tuh korprodiku tuh. Pokoknya saviornya, pahlawannya, hero-nya tuh korprodiku. Terus habis itu korprodiku bilang apa? Duduk dulu Pak, duduk dulu deh. Jadi begitu dah, kita proses ya. Baik-baik kan, duduk dulu. Terus dia bilang gini, yaudah kita proses ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ujian kelayakannya tuh itu pun berjalan gitu ya. Dan ternyata ada hal yang kecil yang harus tak perbaiki, dan tidak ada hal yang krusial yang sampai salah banget gitu, nggak ada gitu. Ya aku ya bersyukur tentang hal itu. Terus korprodiku tuh bilang ke promotorku gini, ini sudah seharusnya sejak lama udah ujian gitu. Aku ya diem aja, gak enak tuh ya, segini aku bersyukur kok, ini seharusnya udah sejak lama ujian. Ini nih penelitian kuantitatif ini. Oh, biasanya kan penelitian kualitatif toh, ini loh kuantitatif gitu. Jadi korprodiku tuh sedikit agak memberi nilai plus lah pada penelitianku atau disertasiku. Terus promotorku ngangguk-ngangguk aja gitu aja. Terus setelah itu tibalah saat yang ditentukan. Baik, kami menilai bahwa ini sudah layak untuk dimasukkan ke dalam ujian dengan beberapa revisi sebelum masuk ujian. Baik, kita ujian tanggal berapa? Terus ujian tanggal berapa? Terus saya bilang 21, aku bilang gitu kan. Terus korprodiku bilang tanggal 21 ya. Terus bilang ke promotorku tanggal 21 ya ujian ya. Terus promotorku ngangguk-ngangguk. Jadi yang nentuin itu semuanya korprodiku, teman-teman. Aku terima kasih lah, terima kasihnya banyak ke beliaunya. Terus tanya lagi, waktu itu saya tuh kan dikasih tahu tuh waktu bimbingan itu, korprodiku tuh bilang, nanti kamu tuh dosenmu penguji siapa? Aku nggak ngerti maksudnya. Aku bilang, ya prof, ya jenengan, saya bilang gitu. Bukan, maksudnya yang dari luar siapa? Nah, ya belum tahu, saya bilang gitu kan. Terus dia bilang, udah dosenmu S2 aja gitu ya. Oh iya, aku bilang, kalau misalnya profesor lain ya nggak bisa dong, kalau yang nggak ada hubungan, dia bilang katanya kalau profesor kayak pemasaran atau IT yang nggak bisa gitu, yang agak sejalur lah dengan penelitianmu terdahulu atau yang sekarang. Oh baik, itu penelitian saya terdahulu masih ada kaitannya dengan penelitian saya sekarang. Oke, kalau gitu dosenmu yang S2 ya, aku bilang gitu. Oh iya, dari mana? Dari UB, aku bilang gitu kan. Baik, terus aku tuh ngubungin ke profesorku itu. Tapi aku tuh takut kan mau WA, takut. Akhirnya aku ke kampusku, teman-teman di UB itu. Ternyata tak tungguin, aku datang itu profesor yang di UB itu pembimbingku tesis ya. Itu udah keluar, Prof Sumartono, Prof saya mau bimbingan, saya mau bicara, saya mau ngajar ini. Saya tunggu ya Prof. Iya tunggu aja jam berapa? Nanti tunggu udah keburu-buru dianya. Beliaunya udah tua sekali teman-teman. Beliaunya tuh dulu tuh pernah jadi korprodi S2, S3 dan sampai sekarang masih pernah jadi calon rektor gitu juga. Pokoknya sepuh banget lah, sudah sangat mumpuni. Tak tungguin sampai lama akhirnya ketemu di ruang korprodi S3 kan. Ruangannya bagus sih, lebih bagus dari dulu. Terus aku bilang, Prof bisa enggak gitu. Terus beliaunya bilang, saya sebetulnya senang tapi mohon maaf kesehatan saya terganggu. Ternyata beliaunya tuh habis pasang ring teman-teman. Jadi habis pasang ring mau pasang ring lagi gitu loh. Jadi masih berlanjut pengobatannya. Gimana kalau prof yang satunya? Dia bilang gitu. Itu bukan pembimbing saya tapi dosen saya, aku bilang gitu kan. Ex Pak Dekan ketika saya S2. Saya tak bilang dulu ya ke korporasi saya. Iya. Kalau mau sekarang saya hubungi beliaunya, saya panggil beliaunya gitu karena kan pembimbing tesisku itu senior banget gitu. Beliau cerita banyak profesor yang udah pensiun, ada yang sakit, ya macam-macam lah gitu. Aku bersyukur ya semoga guru-guruku tuh saya semua gitu ya. Udah selesai aku tuh wah wis nggak jadi wis ya opo gitu ya. So, aku bilang sama korprodiku yang di UM, gini gimana kalau dosen saya yang lain? Oh nggak apa-apa kalau berkenan gitu kan ya. Terus akhirnya aku nungguin profesorku yang kedua itu ya, yang ex Pak Dekan di UB itu. Tungguin di ruang guru besar, oh nggak ada. Akhirnya aku tuh memberanikan diri ya, minta nomor HP dari sesama alumni gitu, terus tak WA gitu. Ternyata beliaunya aku berkenan teman-teman.
puji Tuhan ya, puji Tuhan. Jadi aku itu setelah itu aku punya nama lah ya, pokoknya namanya beliaunya yang nanti akan menjadi dosen pengujiku. Ketika ujian kelayakan ditanyai, ini gimana ini ujiannya besok kelayakan tanggal 21, pengujinya siapa gitu kan. Terus yang ke promotorku itu sama promotorku bilang, Pak ini aja yang dari Jember, dari Surabaya dan lain sebagainya. Sebentar. Terus bilang, gimana kalau yang dari Jember, dari Surabaya gitu, sama ilmunya gitu. Sekolah prodiku bilang, ini loh gimana kalau ini aja dosennya Hesi aja yang S2. Oh ya nggak apa-apa, bagus juga, biar seneng itu, dulu kan pernah jadi muridnya gitu ya. Sebetulnya yang pembimbing tesisku dulu tuh rekomendasikan aku S3 tuh beliaunya teman-teman, kan ada tanda tangan toh di beliaunya, tapi beliaunya kan terganggu kesehatannya jadi ganti ke profesor yang lain gitu kan. Tapi juga beliau pernah jadi, yang profesorku yang lain ini juga pernah jadi ngajar aku juga pernah. Oh iya sudah, oke okay. Nah namanya itu mirip-mirip sama promotorku dan sama korprodiku gitu teman-teman. Jadi namanya itu mirip-mirip gitu. Oh boleh kan ya, oke lah gitu. Akhirnya ujian kelayakan saya tuh dinyatakan lulus ya teman-teman. Ujian kelayakannya bisa lanjut ke etape berikutnya tanggal 21 kemarin Maret, 2 hari sebelum puasa ya, 1 hari sebelum libur Waisak kemarin ya. Nanti kita ujian tanggal 21 gitu kan. Oke gitu kan. Terus akhirnya aku tuh menyelesaikan revisiku, kemudian sudah mulai ngeprint lagi berapa eksemplar lah. Terus juga harus ngubungin penguji dalamnya itu penguji dalamnya itu 2 teman-teman. Satu itu korprodi, satunya ada lagi satu, dan itu profesorku juga sih, prof yang kedua itulah tuh. Jadi ada di ruangan sidang yang tak hubungin itu ada 7 promotor, ke promotor 1, ke promotor 2, terus penguji bidang studi, penguji bidang pendidikan atau bidang studi itu korprodiku itu yang dulu dari pengujiku dari awal 5 kan. Terus penguji luar yang dari UB, terus Pak Dekan pemimpin sidang, jadi 7 orang. Nah aku tuh sudah mulai ngubungin mereka ya, minta tanda tangan dan lain sebagainya, minta tanda tangan sana, minta tanda tangan sini. Terus aku tuh tahu ketemu, jadi sehari tuh bisa 2 kali ke UM, 1 kali ke UB, itu sudah bolak-balik ya. Di antara kesibukan saya tetap pelatihan, karena pelatihannya kan juga kejar tayang sebelum puasa tuh harus, yang sudah dijadwalkan harus selesai gitulah pokoknya ya. Nah, karena setelah itu kan puasa, nah puasa tuh ada kegiatan lain gitu loh, jadi pokoknya harus selesaikan. Nah saya tuh juga udah ketemu sama prof saya yang di UB itu, yang dari luar itu juga menyambut baik gitu loh. Terus bilang gini, segini ini nggak ada ya yang saya kenal ya. Iya prof, yang kenal ya saya, aku bilang gitu. Semua itu nggak ada yang kenal teman-teman. Terus bilang, nanti ruangannya di ruang mana, ditanyai. Di ruang ini, nanti saya share log, aku bilang gitu kan. Oh iya saya kok tuh gawas ke sana kok. Dan beliau itu ketika aku temui teman-teman itu sangat berbeda dari ketika beliau dulu jadi dekan. Mungkin kalau dulu tuh kayak stres atau banyak beban pemikiran, sekarang tuh lebih segar, lebih muda, penampilannya juga lebih muda, lebih gaul gitu, lebih keren, lebih sehat gitu ya. Terus lebih santai, lebih bijak gitulah, pokoknya positif semuanya. Terus beliaunya bilang, iya nanti saya bantu, iya terima kasih prof. Terus saya ceritain, ini ceritanya gimana gitu. Saya ceritain lah, gini. Oh ya. Terus kok bisa saya gimana, saya udah izin ke prof saya pembimbing tesis kalau merekomendasikan jenengan, dia bilang. Oh ya wis oke lah saya oke lah wis, pokoknya oke gitu loh. Kayaknya semuanya itu berjalan lancar gitu ya. Aku seneng wis, puji Tuhan gitu. Tinggal memperbanyak bahan ujian itu, rancangan disertasiku itu tak perbanyak, terus tak sebarkan ke 7 orang itu. Sebenarnya tak kasih, udah tak print, udah tak siapkan sebaik-baiknya, udah tak serahkan.
itu serahkannya tuh juga ada yang diserahkan lewat TO, ada yang ke beliaunya sendiri, ada yang ditaruh di ruangannya, ada yang wes pokoknya macam-macam ya. Ada yang saya waktu nyerahin itu mesti dititipin temanku yang lain, wes pokoknya macam-macam dan sebagainya. Wes pokoknya udah beres, sampailah di waktu untuk ujian akhir. Gimana cerita ujian akhirnya? Lanjut di part berikutnya.